Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Lapo sampean? Nabi lo ana wong maca Quran ning kuburan meneng. Gak ngomong, gak ngelarang. Kok sampean kakean? Sayangi gak ning Malang. Nek ning Malang, lapo kon kakean cocot. Lek teng Malang. Kami memiliki santun-santun kula mboten wani. Oke, kalau sampean kepingin yang hadis, saya tunjukkan hadis baca Quran di kuburan. Riwayat di kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqra'una indahul Qur'an. Para sahabat niku lek wonten koncone sing sedo, maka yang hidup ini mendatangi bergantian nekani kuburane, yaqra'una indahul Qur'an. Mereka bacakan Quran di dekat makam itu. Iki dudu Imam Syafi'i iki apa sahabat. Pertama, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membacakan Al-Quran di kuburan. Menjadi dua pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh. Walaupun periwayatan dari Imam Syafi'i banyak para ulama yang meragukannya. Kenapa? Karena yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Walaupun ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad terujuk dari pendapatnya, tapi itu riwayat yang lemah. Yang paling kuat adalah bahwa Imam Ahmad tidak rujuk. Kemudian yang kedua, terlepas dari perselisihan ini kita harus melihat dalilnya. Adakah Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran di kuburan? Ternyata kita tidak pernah mendapatkan hal itu. Tidak pula dilakukan oleh para sahabat Nabi kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah. Adapun hadis bahwasanya Rasulullah menganjurkan untuk membacakan surat Al-Ikhlas 11 kali di kuburan, itu telah dinyatakan akan kedhaifan bahkan kepalsuannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian pula riwayat bahwa Abdullah bin Umar berwasiat untuk dibacakan Al-Baqarah di kuburannya. Ternyata itu pun juga riwayat yang lemah, karena di dalamnya ada sanad perawi yang majhul, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Maka dari itu tidak ada satupun hadis yang sahih Rasulullah SAW yang membacakan Al-Quran di kuburan. Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika aku berziarah kubur, apa yang harus aku baca?" Rasulullah hanya membimbing Aisyah untuk mengucapkan doa saja. Assalamualaikum ya dar qaumil mu'minin. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Hanya itu yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah. Kalaulah membacakan Al-Quran dikuburkan, disyariatkan, tentu Rasulullah akan memberikan kepada Aisyah tuntunan, nanti kamu baca ini, baca itu, dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Maksudnya apa? Artinya bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran dan tidak ditegakkan sholat padanya, berarti itu rumah seperti kuburan. Maka Rasulullah melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Sehingga hadis itu
ya jelas menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat membacakan Al-Quran. Ya. Maka dari itu, Bapak ya membacakan Al-Quran di kuburan tidak disyariatkan. Adapun ya di masyarakat bahwa membacakan Yasin 7 hari, ini pun sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ada sebuah riwayat dari Tawus, ya dahulu para sahabat ya kata Tawus, dahulu mereka kaum salaf terdahulu suka untuk memberikan makan untuk mayat selama 7 hari. Ya, karena apa? Karena selama 7 hari mayat akan ditanya oleh malaikat. Pertanyaan pertama ini adalah perkataan Tawus seorang tabi'in. Dan pendapat jumhur para ahli hadis, perkataan tabi'in ya tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, perkataan tabi'in yang mengatakan dahulu mereka melakukan begini dan begitu tidak bisa dikatakan bahwa itu marfu kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan ini perkataan Tawus. Yang kedua, bahwa dalam sanadnya ternyata dari Sufyan Ats-Tsauri dari Tawus. Walaupun As-Suyuti menganggap bahwa periwayatan Suyuti Mas Sufyan Ats-Tsauri dari Tawus ini sahih, tapi ya kalau kita melihat periwayatan Sufyan dari Tawus rata-rata dari perantara. Ya, sehingga besar kemungkinan bahwa ada terjadi di situ keterputusan. Yang ketiga, kalaupun itu riwayat yang sahih, tidak bisa dikiaskan kepada baca Al-Quran. Mereka hanya memberikan makan saja dan tidak menunjukkan bahwasanya mereka berkumpul-kumpul di kematian, tidak. Karena di situ hanya dikatakan mereka memberikan makan saja. Maka ya, dari itulah apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan membacakan Yasin di kuburan atau membacakan Al-Quran selama 7 hari, 40 hari. Semua ini tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat. Ya, maka kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena syariat inilah yang berasal dari mereka. Allahu a'lam.